Nah, dari dimensi-dimensi tadi itu nanti kita bisa membuat patokan untuk membuat kursi untuk Mas Rafael nanti. Nah, jika kalau misalnya kita ingin membuat kursi dalam satu kelas, berarti kita harus menggunakan data dalam satu kelas. Kita cari rata-ratanya nanti. Nah, itu saja sekian dari kami untuk praktik alat raga kursi antropometri secara otomatis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Wijaya. Salam dari. Nah, tadi kan kita sudah mengukur beberapa dimensi, seperti kita mengukur tinggi saat dia duduk, mengukur panjang paha, mengukur siku, lalu mengukur rentangan tangan dan mengukur wajah. Nah, dimensi-dimensi ini nanti bisa untuk patokan kita membuat sebuah kursi. Nah, di sini kita objeknya sebagai Mas Rafael bisa untuk membuat kursi yang digunakan untuk Mas Rafael nanti. Nah, kalau misalnya untuk dalam satu kelas atau itu kita harus menggunakan rata-rata dalam satu kelas yaitu 40 mahasiswa. Kan dimensi yang kita ukur tadi ada beberapa itu untuk membuat kursi. Jadi kita nanti akan mendesain sebuah kursi untuk Rafael ini nanti. Ya. Mau nggak model. Nanti dikasih keterangan model paling ekstrim. Bagian wajah. Nah, bagian wajah ini kita luruskan akrilik depan ini ke wajah depan wajah operator kita. Silahkan diturunkan Mas ini. Nah, pengukuran wajah ini dilihat dari tinggi mata dan tinggi dagu. Pada ya. Dikembalikan asal. Nah. Yo ojo dicepet ngono kok. Ampun. Bisa tak? Gawe sensor enggak? Sudah. Tahun Desember gawe ini ya, gawe konferensi. Yang kiri sudah pas? Oke. Nah, silakan dibaca hasilnya berapa. Programnya 80. Panjang tangan atau rentang tangan saat dia duduk. Ini diposisikan pada bahu. Selanjutnya yang sebelah sini kita lebarkan. Diangkat dulu. Ya. 2 3. Pucuk ini dikunci. Nah, dikunci pokoknya dikunci apa ya? Kamu lihat sini. Berarti ini Paham, Ahmed? salah kamu, ini harus diangkat dulu. Diangkat ya, pas bahu. Kowe mekangkang mekang. Rentangkan tangan. Tanganmu megangkan gini. Nah, ini diangkat. Pas bahu. Gegermu. Terus. Nah, gini ya. 6 1000. Gimana, Mas? Badan saat dia duduk kita bisa menggunakan tiang yang ini untuk mengukur tinggi badannya. Dipaskan di kepala, di atas kepala. Nah,
Apa ini Nggak apa bisa. ya? Nggih. Modelnya nggak bisa. Modelnya nyawang kan nih. Heeh. Wah, Kurang panjang. ini kita tetep gunting gule ini. Gak apa-apa wes ngene ae ya. Iya. Iya, Pak. Ketatap lah niki. Sebentar nah. Di gini aja nah, di sini aja. Nah, gini aja ya. Heeh. Paceng tangan ya. Iya, pengukuran tangan. tinggi ujung jari. Topi tel duduk. Oke, selanjutnya Mbak, ayo. Heeh. Wes. Atau siku ya enaknya, Pak. Modelnya ku meneng aja. Sensor satu ini sekitar 570. Heeh. Itu ya untuk paha kursi. Yang sensor dua ini yang belakang tadi ini buat yang sekarang sensor satu. Ya. Jadi panjang paha dari tegak lurusnya sampai ujung pangkal paha ini. Nah, silakan. Berapa? Kita mengukur panjang paha saat dia duduk. Kita paskan dulu ini sesuai ukuran pinggul tadi. Lalu ini kita tarik garis sampai pahanya tegak lurus. Nah, yang segini saja Mas. Nah, ini di kita mengukur saat tubuhnya, batang tubuh ini sampai ujung pahanya. Hasilnya yang bawah dulu ya berarti. Selanjutnya kita akan mengukur panjang paha saat dia duduk. Nah, pengukuran antropometri secara duduk dulu, mengukur pinggul teman kita. Nah, kita paskan dulu sesuai pinggulnya. Nah, sini untuk hasil manualnya sudah terlihat angkanya. Lalu kita bisa melihatnya di layar monitor itu hasilnya. Juga bisa untuk yang otomatis layar monitor. Pengukuran antropometri ini dibagi menjadi 26 dimensi menurut Wijo Subroto tahun 2008. Nah, pengukuran antropometri ini bisa dilakukan dengan duduk maupun berdiri. Nah, pengukuran antropometri tidak dipakai semuanya 26 dimensi, tetapi objek apa yang akan kita buat itu yang nanti akan kita ukur dimensinya. Semen. Bukan semen. Ya beda ayo, yang ada. Beda. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafi Musafa dari mahasiswa Teknik Industri. Alhamdulillah, saya sangat senang dengan adanya inovasi pembelajaran melalui kursi pintar ergonomi ini yang dapat mahasiswa memahami ergonomi secara langsung dan aplikatif. Alat ini juga mengintegrasikan sensor jarak yang mempermudah proses pengambilan data antropometri saat praktikum secara lebih cepat dan akurat. Nah, dengan begitu mahasiswa dapat belajar proses perancangan dan pengembangan produk mulai dari desain hingga uji coba. Pembelajaran menjadi lebih interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Baik, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dengan adanya inovasi pembelajaran melalui kursi pintar ergonomi ini yang dapat membantu mahasiswa memahami ergonomi secara langsung dan aplikatif. Alat ini juga mengintegrasikan sensor jarak yang mempermudah proses pengambilan data antropometri saat praktikum secara lebih cepat dan akurat. Dengan begitu, mahasiswa dapat belajar proses perancangan dan pengembangan produk mulai dari desain hingga uji coba. Pembelajaran menjadi lebih interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Dianah Mania sebagai dosen pengampu mata kuliah ergonomi jurusan Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Kami melihat program Kilab 2026 sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata kuliah ergonomi serta perancangan dan pengembangan produk. Nah, melalui inovasi ini menjadi sarana pembelajaran yang mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa secara holistik, mulai dari analisis, desain, hingga evaluasi produk sesuai kebutuhan dunia industri. Mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoristis, tetapi juga mampu melakukan praktik langsung berbasis data. Integrasi sensor jarak pada alat ini turut mempermudah proses pengambilan data antropometri secara lebih akurat dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Dianah Mania sebagai dosen pengampu mata kuliah ergonomi di program studi Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Nah, kami melihat program Kilab 2026 ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata kuliah ergonomi serta perancangan dan pengembangan produk. Melalui inovasi ini menjadi sarana pembelajaran yang mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa secara holistik, mulai dari analisis, desain, hingga evaluasi produk sesuai kebutuhan dunia industri. Mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tapi juga mampu melakukan praktik langsung berbasis data. Integrasi sensor jarak pada alat ini turut mempermudah proses pengambilan data antropometri secara lebih akurat dan efisien. Kecepatan ya.